Aku cuma numpang tanda tangan aja kok, Mbak. Rumah ini jelas rumah anak pertama Mama. Kakak iparku ngomong sambil ketawa keras di ruang tamu. Lalu, narik map sertifikat dari tanganku tepat waktu beberapa tamu mulai mendekat. Orang-orang langsung ikut senyum. Ada yang bisik-bisik kecil, sementara aku masih berdiri bawa dus piring dari mobil pick-up kayak orang suruhan di rumah yang tiap bulan kucicil sendiri. Rian malah sibuk nuang minuman sambil pura-pura nggak dengar. Aku masih diam waktu mama mertuaku mendekat, nahan lenganku pelan di depan semua orang. Jangan bikin malu keluarga di acara syukuran. Suasana langsung aneh. Beberapa tamu mulai saling lihat. Dan pas aku nengok ke map merah itu lagi, dadaku langsung dingin. Karena mereka belum sadar satu hal. Nama di sertifikat rumah itu bukan nama Rian. Kalau kalian suka cerita begini, nanti subscribe dulu di tengah ya. Karena beberapa menit setelah itu, satu rumah langsung hening total. Namaku Alia, 31 tahun, kerja di perusahaan logistik bagian keuangan di Surabaya. Dan malam itu aku masih berdiri di dekat meja makan sambil dengar tamu-tamu ketawa setelah mama mertuaku bilang aku jangan bikin malu keluarga di acara syukuran rumah. Aku cuma angguk kecil waktu itu, padahal tanganku masih dingin. Rian lewat di depanku sambil bawa nampan minuman, tapi dia sama sekali nggak lihat aku. Malah lanjut nyamperin tamu kantor papanya sambil senyum-senyum. Dari ruang tamu terdengar suara kakak iparku lagi. Kalau bukan karena Mas Rian, rumah begini nggak mungkin kebeli cepat. Orang-orang langsung ikut nimbrung. Iya ya, bagus banget rumahnya. Mewah lagi. Aku berdiri diam sambil pegang lap dapur. Tidak ada satupun yang nyebut namaku. Padahal cicilan rumah itu tiap bulan langsung kepotong dari rekeningku. 5 tahun. Nggak pernah telat. Aku nikah sama Rian 6 tahun lalu. Awalnya aku pikir hidupku bakal tenang. Rian kelihatan dewasa, keluarganya terpandang. Dan waktu itu dia terus bela aku di depan mamanya yang terang-terangan gak suka sama aku. Katanya aku terlalu biasa. Bukan dari keluarga kaya. Bukan tipe perempuan yang cocok buat anak mereka. Tapi Rian tetap nikahin aku. Dan aku baru sadar belakangan. Dia bukan sedang bela aku. Dia cuma butuh seseorang yang bisa nutup hidupnya yang mulai berantakan. Setahun setelah nikah, usaha interiornya mulai rugi. Mobil hampir ditarik leasing. Tagihan supplier numpuk. Beberapa kali debt collector sampai datang ke kontrakan. Aku yang nutup semua diam-diam. Tabungan habis. Lembur makin sering. Bahkan uang emas nikahku kujual tanpa bilang siapa-siapa. Waktu itu mama mertuaku tahu. Beliau cuma bilang sambil minum teh di ruang tamu kontrakan kami. Makanya, laki-laki itu harus punya rumah sendiri dulu. Aku masih ingat jelas nada suaranya. Tenang, tapi nusuk. Dari situlah rumah ini mulai dibahas terus. Rian yang ngajak beli. Katanya biar hidup kami kelihatan stabil lagi. Aku mau karena capek pindah-pindah kontrakan. Tapi waktu pengajuan bank, nama Rian langsung ditolak karena pinjaman usahanya masih bermasalah. Akhirnya semua pakai namaku. Gaji aku, data aku, rekening aku. Rian sempat gengsi waktu tanda tangan awal. Dia sampai bilang pelan di parkiran bank. Nanti kalau usaha aku balik normal, kita balik nama aja. Aku cuma senyum waktu itu. Karena aku pikir kami memang lagi bangun hidup bareng. Tapi makin lama semuanya berubah aneh. Setiap kumpul keluarga, rumah ini selalu disebut rumah Rian. Mama mertuaku sering ajak saudara lihat progres bangunan tanpa pernah ngajak aku ngobrol. Bahkan waktu dapur selesai dipasang, beliau upload foto ke grup keluarga dengan caption, "Rumah anak pertama akhirnya jadi juga." Namaku nggak ada. Aku tahan. Kupikir nanti juga berubah sendiri. Sampai malam itu. Aku lagi motong jeruk di dapur waktu suara dari ruang makan tiba-tiba bikin tanganku berhenti. Untung Mas Rian nikah sama Mbak Alia. Ada yang bisa disuruh kerja terus. Orang-orang langsung ketawa. Aku diam beberapa detik. Pisau masih di tanganku. Lalu mama mertuaku nyaut santai. Tapi tetap laki-laki yang jadi kepala rumah. Beberapa tamu langsung angguk-angguk kecil. Ada yang nengok ke arah dapur. Ada yang senyum tipis ke aku kayak lagi kasihan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai sadar ada sesuatu yang gak beres. Karena setelah itu aku dengar papa mertuaku ngomong pelan ke seseorang di dekat ruang tamu. Nanti tinggal urus balik nama internal keluarga aja. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku langsung nengok pelan ke arah ruang tamu. Papa mertuaku masih berdiri dekat meja makan sambil ngobrol sama seorang pria berkemeja biru yang dari tadi kelihatan seperti orang bank atau notaris. Mereka bicara pelan, tapi kalimat terakhir tadi jelas banget masuk ke telingaku. Nanti tinggal urus balik nama internal keluarga aja. Tanganku masih pegang pisau.
Jeruk di talenan bahkan belum selesai kupotong. Aku diam beberapa detik sambil lihat pantulan mereka di kaca dapur. Dadaku mulai gak enak, tapi aku masih berusaha mikir mungkin aku salah dengar. Lalu dari depan terdengar suara gelas diketok. Rian lagi ketawa sama tamu kantor papanya. "Rumahnya atas nama siapa sekarang, Mas?" Salah satu tamu tanya santai. Aku otomatis berhenti bergerak. Rian nyender santai ke meja makan sambil senyum kecil. Ya sayalah. Beberapa orang langsung angguk-angguk. Akhirnya ya. Bagus, masih muda udah punya rumah. Aku lihat Rian sebentar. Dia nggak kelihatan ragu sedikit pun. Malah lanjut ngomong sambil ketawa kecil. Alia mah cuma bantu cicilan dikit. Orang-orang langsung ikut ketawa. Ada yang nengok ke dapur sambil senyum tipis ke aku. Aku pelan-pelan taruh pisau. Tanganku mulai dingin lagi. Padahal setiap tanggal muda, rekeningku yang langsung kepotong hampir setengah gaji. Tapi malam itu, aku bahkan gak kelihatan. Belum sempat aku narik napas tenang, mama mertuaku sudah berdiri sambil tepuk tangan kecil. "Ayo, lihat rumah bagian atas." Tamu langsung ikut bergerak. Suasana jadi ramai lagi. Aku buru-buru lap tangan, lalu ikut jalan di belakang mereka. Sepanjang lorong, mama mertuaku terus bicara seolah rumah itu dibangun dari uang keluarganya sendiri. "Ini marmer pilihannya Rian. Kalau railing tangga, ide papa. Rumah anak saya memang maunya rapi." Aku jalan paling belakang sambil dengar semua itu. Beberapa tamu mulai lihat-lihat sambil muji. "Bagus ya, berasa rumah orang lama." Lalu seorang tante yang baru datang nengok ke aku sambil senyum tipis. "Enak ya, Alia tinggal menikmati." Orang-orang ketawa kecil. Aku ikut senyum tipis walau rahangku mulai kaku. Pas masuk ke ruang kerja kecil dekat tangga, langkahku tiba-tiba berhenti. Map merah itu ada di meja, terbuka sedikit. Aku langsung kenal karena itu map dokumen bank yang dulu sering kubawa sendiri waktu urus pengajuan. Aku refleks maju satu langkah. Baru mau pegang, tangannya langsung lebih cepat. Tangannya menutup map itu keras. Suasana langsung sedikit berubah. Beberapa tamu yang tadi ngobrol mulai diam. Aku masih berdiri dekat meja sambil lihat tangannya yang langsung peluk map itu ke dada. "Cuma mau lihat," kataku pelan. Dia senyum kecil, tapi matanya dingin. "Dokumen penting jangan sembarang dipegang." Dadaku langsung panas. Aku sampai bengong sebentar, karena nama di dalam map itu jelas namaku sendiri, tapi aku malah diperlakukan kayak orang luar. Salah satu ibu-ibu mulai bisik kecil ke sebelahnya. Aku dengar samar. "Loh, bukannya istrinya ya?" Mama mertuaku langsung ketawa kecil buat nutup suasana. Perempuan muda memang suka penasaran. Beberapa orang ikut senyum tipis walau suasananya udah gak seenak tadi. Aku mundur pelan, cari Rian dengan mata. Dia lihat aku, lalu buang muka. Tidak maju, tidak ngomong apa-apa. Dan tepat waktu semua orang mulai turun lagi ke ruang tamu, aku dengar papa mertuaku ngomong ke tamu yang tadi berdiri dekatnya. "Nanti rumah ini jadi aset keluarga juga." Aku langsung berhenti di anak tangga. Jantungku mulai berdebar lebih keras. Karena untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai sadar mereka mungkin memang sudah menyiapkan sesuatu tanpa sepengetahuanku. Aku masih berdiri di anak tangga beberapa detik setelah dengar kalimat itu. Nanti rumah ini jadi aset keluarga juga. Suara tamu di bawah mulai rame lagi, tapi kepalaku langsung penuh. Aset keluarga? Aku turun pelan sambil pegang reling tangga kuat-kuat. Lampu ruang tamu terang banget malam itu. Musik kecil masih nyala, dan orang-orang terus ketawa seolah gak ada yang aneh. Padahal dadaku mulai sempit. Pas aku sampai bawah, adik iparku langsung nyamperin sambil buka kulkas. "Mbak, es batu habis." Aku ambil kantong es dari freezer tanpa jawab. Dia santai nyender di meja dapur sambil makan potongan buah. "Besok kamar atas jangan dipakai dulu ya." Aku nengok. "Kenapa?" "Aku sama suami mau nginep weekend depan." Nada suaranya enteng banget. Toh rumah keluarga sendiri. Tanganku langsung berhenti di tengah buka plastik es. Aku pelan-pelan nengok ke dia. "Rumah keluarga?" Dia malah ketawa kecil. "Iyalah mbak." Lalu pergi begitu aja bawa minuman ke ruang tamu. Aku masih berdiri sendiri di dapur belakang sambil dengar suara tamu di luar makin ramai. Beberapa anak kecil lari-larian lewat lorong. Ada yang manggil mama mertuaku. Ada yang minta foto depan backdrop. Tapi kalimat tadi terus mutar di kepalaku. Rumah keluarga. Bukan rumah kami. Bukan rumah aku dan Rian. Aku baru mau keluar dari dapur waktu lihat papa mertuaku berdiri dekat ruang makan bersama pria berkemeja biru tadi. Mereka bicara sambil lihat map merah. Aku langsung jalan mendekat pelan. "Nanti tinggal proses balik nama internal keluarga aja," kata papa mertuaku pelan. Kali ini aku dengar jelas. Langkahku langsung berhenti. Pria itu sempat lihat aku sebentar lalu mundur pelan sambil pura-pura cek HP. Aku tarik nafas. "Balik nama apa, Pak?" Suasana langsung berubah. Musik masih nyala, tapi meja dekat mereka tiba-tiba sunyi. Papa mertua cepat senyum. Alia?"
Tangannya langsung nutup map merah itu. Ini cuma obrolan orang tua. Aku belum jawab. Mataku pindah ke Rian yang lagi berdiri dekat tamu kantor papanya. Dia dengar. Aku tahu dia dengar. Tapi dia malah pura-pura sibuk ambil gelas. Dadaku langsung makin panas. Aku jalan cepat ke arah dapur belakang. Nanti dulu, kataku pelan ke Rian waktu dia lewat. Mukanya langsung tegang. Ada apa lagi? Aku tahan beberapa detik sebelum ngomong. Karena kalau aku langsung marah, semua orang bakal dengar. Balik nama apa? Rian langsung buang muka kecil. Gak usah dibahas sekarang. Aku nanya. Dia mendesah keras sambil lihat pintu dapur takut ada yang masuk. Ya nanti rumah dibalik nama ke aku. Aku sampai bengong beberapa detik. Benar-benar gak nyangka dia ngomong itu setenang itu. Tanpa ngomong ke aku dulu. Rian mulai kesal. Alia, masa rumah keluarga pakai nama istri terus? Aku langsung ketawa kecil saking gak percayanya. Rumah keluarga? Jangan keras-keras. Dia mulai panik karena dua sepupunya lewat dekat dapur sambil nengoki kita. Aku turunin suara, tapi dadaku makin sesak. Yang bayar siapa? Rian rahangnya langsung kencang. Aku capek dianggap gak punya apa-apa sama keluarga gara-gara semua atas nama kamu. Aku diam. Jadi ini semua soal malu. Soal gengsi dia di depan keluarganya. Bukan soal hidup kami. Belum sempat aku jawab, dari ruang tamu tiba-tiba mama mertuaku manggil keras. Rian, foto keluarga dulu. Rian langsung keluar ninggalin aku. Cepat banget, kayak gak mau lanjut ngomong. Aku berdiri sendiri beberapa detik di dapur belakang, sambil dengar orang-orang mulai kumpul di ruang depan. Lampu kamera nyala, suara kursi digeser. Lalu aku jalan pelan keluar. Dan pas sampai ruang tamu, langkahku langsung berhenti. Semua orang sudah berdiri rapi depan backdrop besar. Papa mertua di tengah, mama mertua di samping. Rian berdiri paling depan sambil senyum. Di atas mereka ada tulisan besar. Selamat atas rumah baru keluarga Pratama. Aku lihat lama tulisan itu. Lalu lihat satu persatu wajah mereka. Dan yang paling bikin dadaku jatuh, Rian bahkan gak nengok buat manggil aku masuk. Aku masih berdiri dekat lorong ruang tamu sambil pegang nampan kosong. Lampu kamera mulai nyala satu-satu. Beberapa tamu geser kursi supaya bisa lihat foto keluarga lebih jelas. Anak-anak kecil disuruh minggir. Musik dikecilin sedikit. Tapi aku masih berdiri di tempat yang sama. Nunggu. Mungkin Rian bakal nengok. Mungkin dia sadar aku belum masuk. Mama mertuaku sibuk rapihin posisi orang-orang. Papa agak tengah. Rian deket mama. Kak Dita geser dikit. Semua dipanggil. Semua diatur. Kecuali aku. Aku masih diam beberapa detik sampai kakak iparku nengok sambil senyum tipis. Mbak Alia fotoin aja ya. Beberapa tamu langsung ketawa kecil. Ada yang saling sikut pelan. Aku jalan mendekat sambil pegang kamera HP yang disodorin ke tanganku. Gak sekalian masuk? Tanya salah satu tetangga pelan. Belum sempat aku jawab, mama mertuaku langsung motong cepat. Ini keluarga inti dulu. Sunyi kecil langsung jatuh di ruang tamu. Aku berhenti tepat depan backdrop. Tanganku dingin lagi. Aku lihat satu persatu wajah mereka. Papa mertua pura-pura benerin jam tangan. Adik iparku senyum canggung. Rian, dia bahkan gak berani lihat mataku. Aku akhirnya angkat kamera pelan. Ya udah, suaraku keluar kecil. Klik, flash nyala. Mereka semua senyum lebar di rumah yang tiap bulan kubayar sendiri. Haha, sekali lagi. Kirim ke grup keluarga nanti. Aku ambil foto kedua, lalu ketiga. Setelah itu aku turunin HP pelan sambil mundur sedikit. Tapi tekanan belum selesai. Salah satu tante yang dari tadi duduk dekat meja makan tiba-tiba nyeletuk keras. Iya, Alia belum isi juga ya? Beberapa orang langsung nengok ke perutku. Aku langsung kaku. Mama mertuaku ketawa kecil sambil tepuk tangan tante itu pelan. Doain aja. Nada suaranya terdengar ringan, tapi cukup bikin wajahku panas. Rumahnya udah siap tuh, sahut yang lain sambil ketawa. Ruangan langsung ramai lagi. Aku masih berdiri sambil pegang HP. Tangan kiriku mulai gemetar kecil. Rian cuma bilang pelan tanpa nengok. Udahlah. Kalimat itu justru bikin dadaku makin jatuh. Karena dia gak marah ke mereka. Dia malah nyuruh aku diam. Aku akhirnya jalan keluar dari kerumunan. Pelan, gak buru-buru. Tapi pas lewat dekat meja makan, aku dengar dua ibu-ibu bisik kecil. Kasihan ya. Iya, kayak bukan istrinya. Langkahku langsung makin berat. Aku masuk kamar mandi bawah lalu kunci pintu cepat. Baru di situ aku duduk di tutup toilet sambil nutup mulut sendiri. Di luar masih terdengar suara ketawa dan musik kecil. Samar-samar aku dengar mama mertuaku lagi ngomong soal rumah ke tamu baru. Aku tarik napas panjang. Pipi rasanya panas. Tapi anehnya, air mataku nggak keluar banyak. Yang terasa malah capek. Capek ditahan terus. HP-ku tiba-tiba bunyi. Notifikasi bank. Aku buka pelan.
Cicilan KPR berhasil diproses. Mataku langsung diam di layar beberapa detik. Jumlah transfernya besar. Tanggalnya hari itu juga. Aku langsung buka email lama. Jari tanganku mulai bergerak cepat. Perjanjian bank, data pengajuan, mutasi pembayaran. Semua atas namaku. Lengkap. Tidak ada nama Rian. Dadaku masih sakit tapi kepalaku mulai dingin. Aku hapus air di pipi lalu berdiri pelan. Di luar suara tamu makin ramai lagi. Seolah nggak ada apa-apa. Aku buka pintu kamar mandi. Dan pas keluar ke lorong, aku lihat papa mertuaku lagi berdiri depan tamu sambil pegang mie kecil. Semoga rumah anak saya ini jadi berkah. Orang-orang langsung tepuk tangan. Aku diam di belakang kerumunan sambil lihat map merah itu masih ada di meja. Terbuka sedikit. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai mikir mungkin mereka memang terlalu yakin aku bakal terus diam. Aku masih berdiri di belakang kerumunan sambil dengar orang-orang tepuk tangan kecil buat papa mertuaku. Semoga rumah anak saya ini jadi berkah. Beliau senyum lebar sambil angkat gelas. Orang-orang ikut senyum. Ada yang angguk, ada yang mulai ambil video. Tapi mataku cuma fokus ke map merah di meja dekat sofa. Terbuka sedikit. Kelihatan ujung dokumen di dalamnya. Aku tarik nafas pelan, lalu jalan mendekat. Suara langkahku kalah sama obrolan tamu. Tapi entah kenapa beberapa orang mulai nengok waktu aku berhenti tepat di depan meja. Tanganku masuk pelan ke map itu. Aku buka halaman paling depan. Dan detik itu juga, mama mertuaku langsung berdiri cepat. Alia! Nada suaranya langsung bikin beberapa tamu diam. Aku belum jawab, masih lihat tulisan di sertifikat. Nama pemilik. Namaku. Lengkap. Tanganku langsung makin tenang. Rian cepat nyamperin. Alia, simpan dulu. Dia ngomong pelan, tapi rahangnya udah tegang. Aku angkat mata pelan. Kenapa? Jangan mulai. Aku lihat sekeliling. Orang-orang mulai pura-pura ngobrol lagi, tapi kuping mereka jelas dengar semua. Aku tutup mapnya pelan. Mulai apa? Rian makin dekat. Jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu bikin aku hampir ketawa. Malu keluarga. Padahal dari tadi aku yang dipermalukan. Aku belum sempat jawab waktu salah satu tamu kantor papa mertua tiba-tiba nengok ke dokumen di tanganku. Bentar. Dia maju sedikit sambil nipit lihat halaman sertifikat. Loh, ini atas nama Bu Alia. Suasana langsung jatuh. Bener-bener sunyi. Bahkan musik kecil di pojok ruang tamu tiba-tiba terasa keras sendiri. Mama mertuaku langsung senyum cepat. Itu sementara aja. Aku langsung nengok ke beliau. Sementara? Beliau ketawa kecil, tapi mukanya mulai kaku. Iya, nanti kan tinggal dibalik nama. Tanpa izin saya. Kalimatku keluar pelan, tapi cukup bikin beberapa orang langsung saling lihat. Salah satu ibu-ibu bahkan pelan-pelan narik kursi lebih dekat. Rian langsung pegang siku tanganku. Udah. Aku lepas pelan. Belum marah, belum teriak. Tapi sekarang dadaku nggak gemetar lagi. Aku buka HP, cari mutasi rekening. Tanganku bergerak cepat di layar. Lalu aku angkat sedikit ke arah mereka. Cicilan rumah ini tiap bulan dipotong dari rekening saya. Beberapa tamu langsung maju setengah langkah. Astaga, serius? Papa mertuaku mulai turun senyumnya. Mbak Alia, ini acara keluarga. Aku angguk kecil. Iya. Aku lihat satu ruangan pelan-pelan. Tapi dari tadi saya diperlakukan kayak orang numpang. Sunyi lagi. Mama mertuaku langsung potong cepat. Kamu terlalu baper. Aku senyum tipis. Kalau saya cuma numpang, kenapa bang nagihnya ke saya? Beberapa orang langsung buang muka nahan reaksi. Ada yang pura-pura minum, ada yang mulai bisik-bisik kecil. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suasana mulai geser. Yang tadinya kagum, sekarang mulai bingung. Yang tadinya ketawa, sekarang mulai diam. Rian kelihatan panik. Dia nengok kanan kiri takut orang makin dengar. Alia cukup. Aku belum jawab. Karena tepat waktu itu, pintu depan tiba-tiba kebuka keras. Semua kepala langsung nengok bersamaan. Seorang perempuan masuk sambil gendong anak kecil. Mukanya pucat, matanya merah abis nangis. Dan detik aku lihat wajah Rian berubah putih, dadaku langsung turun dingin. Perempuan itu masih berdiri di pintu, sambil gendong anak kecil yang kelihatan ngantuk. Bajunya kusut, mukanya sembab. Dan begitu matanya ketemu Rian, bibirnya langsung gemetar. Mas, suaranya kecil, tapi cukup bikin satu rumah diam total. Rian langsung pucat, bener-bener pucat. Aku belum pernah lihat wajahnya sekosong itu. Mama mertuaku buru-buru jalan cepat ke pintu. Heh, kamu ngapain datang ke sini? Nada suaranya panik, bukan marah biasa, panik. Perempuan itu malah maju satu langkah sambil peluk anaknya lebih erat. Aku capek dibohongin terus. Beberapa tamu langsung berdiri dari kursi. Ada yang mulai bisik-bisik.
Ada yang diem sambil lihat Rian gantian sama perempuan itu. Aku masih berdiri dekat meja sambil pegang HP. Dadaku dingin sekarang. Bukan marah lagi, dingin. Anak kecil di gendongan perempuan itu tiba-tiba lihat Rian, lalu senyum kecil. "Papa." Suara kecil itu langsung bikin ruang tamu pecah pelan. "Papa? Astaga, apa maksudnya?" Mama mertuaku langsung tarik tangan perempuan itu kasar. "Keluar sekarang." Anak kecil itu langsung nangis kaget. Perempuan itu ikut nangis. "Jangan pegang saya." Rian cepat maju. "Udah pulang aja sekarang." Aku lihat dia. Bukan bingung, bukan kaget. Dia kelihatan takut. Dan itu cukup buat semuanya mulai masuk akal di kepalaku. Perempuan itu geleng keras sambil buka tas lempangnya. Tangannya gemetar waktu ngeluarin beberapa lembar foto. "Mas janji nikahin saya." Foto-foto itu jatuh sebagian ke lantai. Beberapa tamu refleks ambil. Aku lihat salah satunya. Foto Rian dengan perempuan itu. Di restoran, di mobil. Ada satu foto lagi waktu mereka berdiri depan rumah ini. Rumah ini. Tanggalnya masih baru. Mama mertuaku langsung rebut foto dari tangan tamu. "Itu fitnah." Tapi suaranya udah gak sekuat tadi. Karena sekarang semua orang mulai lihat sendiri. Perempuan itu nangis makin keras. "Dia bilang rumah ini buat kita." Ruangan langsung riuh. Tetangga depan rumah mulai masuk karena dengar suara ribut. Pintu yang tadi setengah tertutup sekarang kebuka lebar. Orang luar mulai lihat semuanya. Dan suasana langsung berubah total. Yang tadi cuma acara syukuran, sekarang jadi tontonan satu kompleks. Aku lihat Rian mundur pelan, sambil usap wajah kasar. Papa mertuaku mulai marah ke tamu yang pegang foto. "Udah, jangan diperbesar." Tapi semuanya telat, karena sekarang bisik-bisik mulai makin jelas. "Kasihan istrinya. Ya Allah, astaga anak kecil." Aku tarik nafas pelan. Aneh, air mataku malah gak keluar. Yang terasa justru malu bercampur lega. Karena akhirnya aku tahu kenapa mereka buru-buru mau ambil rubah ini dari tanganku. Mereka memang sudah nyiapin hidup baru buat Rian, tanpa aku. Perempuan itu lalu nengok ke arahku. Mukanya langsung jatuh waktu sadar aku istrinya. "Kak." Suaranya pelan banget. Saya nggak tahu dia masih tinggal sama kakak. Aku nggak jawab. Aku cuma lihat Rian. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia benar-benar nggak berani lihat mataku. Suasana makin panas waktu anak kecil itu turun dari gendongan, lalu jalan kecil ke arah Rian. "Papa jangan marah." Satu rumah langsung hening lagi. Aku pelan-pelan jalan ke meja makan. Ambil map merah, lalu mataku jatuh ke mic karaoke kecil yang masih nyambung ke speaker ruang tamu. Tanganku langsung berhenti di situ beberapa detik. Beberapa tamu mulai sadar aku ambil mic. Mama mertuaku juga lihat. Dan detik itu, mukanya langsung berubah takut. Aku masih pegang mic karaoke kecil itu beberapa detik. Speaker di pojok ruang tamu masih nyala pelan, bikin suara napasku sendiri terdengar jelas waktu mic mendekat ke mulut. Semua orang lihat aku sekarang. Benar-benar semua. Mama mertuaku langsung jalan cepat mendekat. "Alia, jangan macem-macem." Tangannya mau ambil mic itu, tapi aku geser pelan. "Sebentar aja." Suaraku keluar tenang, dan justru itu bikin suasana makin tegang. Rian berdiri dekat meja makan sambil usap wajah kasar. Anak kecil tadi masih berdiri dekat kaki Rian, sambil pegang celana Rian sambil nangis kecil. Beberapa tamu mulai ambil HP diam-diam. Ada yang pura-pura buka chat, padahal kamera mereka jelas mengarah ke sini. Aku tarik napas pelan, lalu buka map merah di tanganku. "Sertifikat rumah ini atas nama saya." Kalimat itu langsung mantul ke satu ruang tamu. Sunyi. Tidak ada yang bergerak beberapa detik. Aku buka halaman depannya pelan lalu angkat sedikit. Pengajuan bank pakai data saya. Aku lanjut buka halaman lain. Potongan cicilan masuk dari rekening saya tiap bulan. Bisik-bisik langsung mulai muncul lagi. Pantesan. Ya Allah. Mama mertuaku mulai panik. "Matikan mic itu sekarang." Aku belum nengok ke beliau. Mataku tetap ke depan. Dari tadi saya diperlakukan kayak orang numpang di rumah sendiri. Suasana makin berat. Salah satu tetangga depan rumah saya sampai masuk lebih dekat ke ruang tamu. Bahkan ada yang sengaja rekam backdrop besar di belakang keluarga Rian. Papa mertuaku berdiri sambil wajahnya mulai merah. "Mbak Alia, ini bukan tempatnya." Aku angguk kecil. "Iya." Aku lihat backdrop bertuliskan keluarga Pratama di belakang mereka. Harusnya dari awal juga saya nggak dipermalukan di depan orang. Rian langsung maju cepat. "Alia, cukup." Aku nengok pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku lihat dia bukan lagi marah. Dia takut. Aku buka HP lalu sambungkan ke mic. Ini mutasi rekening saya. Aku geser layar pelan supaya beberapa orang dekat meja bisa lihat. Tanggal pembayaran, jumlah cicilan, semua jelas. Salah satu tamu langsung nyeletuk pelan. 5 tahun. Yang lain mulai saling lihat. Posisi orang-orang mulai berubah sekarang. Yang tadi duduk dekat keluarga Rian mulai mundur. Yang tadi bela mereka sekarang malah diam sambil lipat tangan. Lalu aku keluarkan satu lembar lagi dari dalam tasku. Surat pengajuan balik nama.
Belum selesai diproses, ada tanda tangan Rian di bawah. Salah satu tamu langsung refleks ngomong, "Loh, aku angkat kertas itu lebih tinggi. Jadi selama ini, memang ada rencana rumah ini dipindah tanpa ngomong ke saya." Mama mertuaku langsung pucat. "Itu bukan begitu maksudnya." "Terus maksudnya apa?" Aku tidak teriak, tapi pertanyaan itu bikin satu ruangan diam lagi. Perempuan tadi masih nangis kecil sambil duduk di sofa. Anak kecilnya sekarang dipangku salah satu tamu perempuan karena suasana makin panas. Dan yang paling terasa, orang-orang mulai menjauh dari Rian, sedikit demi sedikit. Rian tiba-tiba tarik lenganku keras. "Udah cukup." Mik hampir jatuh. Beberapa tamu langsung berdiri. Jangan kasar. Mas, tenang dulu." Aku langsung lepasin tangannya. Cepat. Dadaku berdebar keras, tapi sekarang aku nggak mundur. Aku lihat Rian lurus-lurus. Yang bikin semua hancur bukan saya. Mukanya langsung turun, dan sebelum dia sempat jawab, salah satu tamu kantor papa mertuaku tiba-tiba ngomong pelan sambil lihat surat di tanganku. "Kalau begini, rumah ini memang nggak bisa disentuh tanpa izin Bu Alia." Kalimat itu langsung bikin mama mertuaku terduduk lemas. Di sofa, aku ambil napas pelan lagi, lalu ngomong satu kalimat yang bikin satu rumah kembali dingin. "Besok, semua akses rumah ini saya cabut." Ruangan langsung ribut begitu aku ngomong soal akses rumah. "Besok semua akses rumah ini saya cabut." Mama mertuaku refleks berdiri dari sofa. "Kamu nggak bisa begitu." Suaranya pecah. Bukan lagi suara orang yang pegang kendali. Aku pelan-pelan taruh mic di meja, tapi tetap pegang map merah di tangan. "Kenapa nggak bisa?" Beliau jalan mendekat cepat sambil nunjuk wajahku. "Ini rumah keluarga anak saya." Aku angkat sertifikat itu sedikit. "Atas nama saya." Kalimat itu langsung bikin beberapa tamu diam lagi. Salah satu tetangga sampai nengok ke temannya sambil bisik kecil. "Benar juga." Rian mulai maju lagi, mukanya merah. "Alia, kita ngomong di dalam." Aku geleng pelan. Dari tadi saya dipermalukan di depan orang. Aku lihat sekeliling ruang tamu. Semua mata masih ke aku. Sekarang juga, di depan orang aja. Suasana langsung makin sempit. Rian tarik nafas kasar sambil usap rambutnya. "Aku suami kamu." Aku jawab cepat. "Yang selingkuh juga kamu." Beberapa tamu langsung buang muka kaget. Perempuan tadi nangis lagi di sofa sambil peluk anaknya. Dan sekarang, orang-orang mulai benar-benar percaya kalau semua ini bukan salah paham. Mama mertuaku langsung nyamperin perempuan itu. "Kamu sengaja datang mau hancurin keluarga kami ya?" Perempuan itu geleng keras sambil nangis. "Dia yang bilang mau cerai." Anak kecil itu ikut nangis lagi. Suasana makin berantakan. Tetangga depan rumah sekarang sudah berdiri sampai dekat meja makan. Ada yang pura-pura bantu nenangin anak. Ada yang diam sambil lihat Rian terus. Aku jalan pelan ke meja TV. Ambil map tagihan rumah yang tadi sore kupindah ke laci. Tanganku sekarang sudah nggak gemetar. Aku buka satu-satu di depan semua orang. "Ini tagihan listrik." Aku taruh di meja. "Atas nama saya." Aku buka lagi. "Ini pajak rumah." Beberapa orang mulai mendekat lihat. "Atas nama saya." Lalu kwitansi cicilan. "Ini pembayaran bulan lalu." Sunyi lagi. Papa mertuaku akhirnya berdiri pelan dari sofa. Mukanya sudah turun semua. "Alia, kita selesaikan baik-baik." Aku nengok ke beliau lama. Lalu aku ketawa kecil. Lebih kecapek. "Baik-baik kapan, Pak?" Beliau diam. Aku lihat mama mertuaku. Waktu saya disuruh motoin keluarga sendiri. Lalu aku lihat Rian. Atau waktu rumah saya mau dipindah tanpa izin. Tidak ada yang jawab. Yang terdengar cuma suara AC dan bisik-bisik kecil tamu di belakang. Dan itu justru lebih bikin malu. Karena sekarang semua orang tahu. Yang selama ini dibanggakan ternyata dibangun dari kebohongan. Rian tiba-tiba maju lagi sambil nurunin suara. "Kita bisa atur semuanya. Kamu jangan bikin tambah panjang." Aku langsung nengok. "Tambah panjang?" Aku angkat foto perempuan tadi dari meja. "Ini juga mau disembunyiin terus?" Beberapa tamu langsung makin dekat. Rian langsung mau rebut foto itu, tapi salah satu om di belakang lebih dulu ngomong keras. "Udah, jangan rebut-rebut lagi." Nada suaranya dingin sekarang. Tidak ada lagi yang bela Rian. Aku lihat posisi orang-orang mulai berubah jelas. Yang tadi duduk dekat keluarga Rian mulai menjauh pelan. Yang tadi ketawa, sekarang malah lihat aku dengan muka kasihan. Lalu aku jalan ke pintu utama. Kubuka lebar-lebar sampai suara dari luar masuk semua. Beberapa tetangga yang tadinya cuma lihat dari pagar, langsung kelihatan jelas. Aku berdiri di depan pintu sambil pegang sertifikat rumah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku ngomong tanpa nahan apapun.
Saya capek dipermalukan di rumah sendiri. Satu ruang langsung hening. Benar-benar hening. Dan dari belakangku, aku dengar suara mama mertuaku mulai nangis kecil. Suara tangis mama mertuaku langsung terdengar jelas setelah rumah mendadak hening. Beliau duduk lagi di sofa sambil nutup wajah pakai tangan. Bukan sedih kehilangan aku tahu itu. Beliau panik karena semua orang sekarang lihat kenyataan yang selama ini ditutup rapat. Aku masih berdiri dekat pintu utama sambil pegang sertifikat rumah. Udara malam masuk dari luar. Tetangga masih berdiri dekat pagar. Bahkan ada yang sengaja pura-pura beli kopi depan gang sambil lihat ke rumah. Di belakangku, tamu mulai ambil tas satu-satu. Tidak ada lagi yang ketawa, tidak ada lagi yang minta foto. Backdrop besar bertuliskan keluarga Pratama sekarang malah kelihatan menyedihkan. Papa mertuaku jalan pelan mendekat. Mukanya turun. Alia, jangan usir keluarga sendiri. Aku nengok ke beliau pelan. Lalu lihat satu ruang tamu itu. Orang-orang yang dari tadi bikin aku terasa asing di rumah sendiri. Aku tarik napas pendek. Dari tadi, saya juga nggak dianggap keluarga. Sunyi lagi. Rian masih berdiri dekat meja makan sambil tatap lantai. Kemejanya kusut, mukanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kenal dia kelihatan kecil. Bukan lagi laki-laki yang selalu sibuk jaga gengsi depan orang. Mama mertuaku tiba-tiba berdiri lagi sambil nangis. Kamu jahat banget kalau tega begini. Aku lihat beliau lama. Lalu jawab pelan. Yang jahat siapa dari awal, Ma? Beliau langsung diam. Salah satu tamu perempuan pelan-pelan narik temannya buat pulang. Udah yuk. Ada juga yang sengaja bisik keras dekat pintu. Kasian banget istrinya. Kalimat itu langsung kena ke keluarga Rian. Kelihatan sekali. Papa mertuaku sampai buang muka. Aku jalan pelan ke meja ruang tamu. Ambil kunci cadangan rumah dari laci kecil dekat TV. Kunci itu kuletakkan di meja. Bunyi kecilnya langsung bikin semua orang nengok. Kalian bisa ambil barang malam ini. Mama mertuaku langsung mendekat cepat. Kamu ngusir kami? Aku nggak jawab dulu. Aku lihat Rian. Dia akhirnya berani ngomong lagi. Kita bisa mulai ulang. Suaranya pelan, capek. Aku diam beberapa detik. Dulu mungkin aku bakal luluh kalau dia bicara begitu. Tapi malam itu, rasanya semua sudah habis. Aku lihat perempuan yang tadi datang. Dia duduk sambil peluk anaknya, masih nangis kecil. Dan anehnya, aku malah kasihan juga sama dia. Karena ternyata bukan cuma aku yang dibohongi. Aku balik lihat Rian lagi. Mulai ulang dari yang mana? Dia diam. Aku lanjut pelan. Dari rumah yang mau kamu ambil? Aku geser pandanganku ke perempuan itu. Atau dari perempuan yang kamu janjiin tinggal di sini? Mukanya langsung jatuh lagi. Tidak ada jawaban. Yang terdengar cuma suara plastik kresek dari tamu yang mulai beres-beres pulang. Lalu tiba-tiba salah satu tetangga depan rumah nyeletuk pelan dekat pintu. Padahal tadi bangga banget rumah keluarga. Beberapa orang langsung saling lihat malu. Mama mertuaku langsung nangis makin keras. Aku akhirnya nengok ke backdrop besar di belakang ruang tamu. Tulisan keluarga itu masih berdiri besar di sana. Aku jalan mendekat, pegang salah satu sisi rangkanya. Mama mertuaku langsung sadar. Alia, jangan. Aku tarik backdrop itu keras. Bruk. Rangka besinya jatuh miring ke lantai. Tulisan keluarga Pratama langsung terlipat di bawah kaki kursi. Anak kecil tadi sampai diam kaget. Satu rumah kembali hening. Dan di tengah suara napas orang-orang yang tertahan, aku akhirnya ngerasain sesuatu yang dari tadi nggak muncul. Lega. Malam makin larut waktu satu persatu tamu akhirnya pulang. Tidak ada lagi yang pamit sambil senyum. Mereka keluar pelan-pelan sambil bisik-bisik kecil dekat pagar rumah. Bahkan beberapa tetangga yang tadi cuma numpang lihat, sekarang sengaja berhenti lama di depan teras sambil lihat ke dalam. Aku masih duduk di sofa ruang tamu. Capek. Lampu rumah masih terang semua, tapi suasananya sudah benar-benar beda. Piring kotor numpuk di meja makan. Balon dekor sebagian jatuh ke lantai. Backdrop yang tadi kutarik masih miring di sudut ruang tamu. Dan suara paling keras malam itu sekarang cuma suara koper diseret. Rian bolak-balik dari kamar ke ruang tamu tanpa ngomong apa-apa. Mukanya kusut. Dia beberapa kali kayak mau ngomong tapi berhenti sendiri waktu lihat aku. Mama mertuaku masih nangis kecil sambil duduk dekat pintu dapur. Kadang ngomel pelan. Kadang diam sambil pegang dada. Papa mertuaku dari tadi cuma duduk di kursi makan sambil tatap lantai.
Tidak ada lagi yang berani marah, karena semuanya sudah dilihat terlalu banyak orang. Perempuan tadi akhirnya berdiri pelan sambil gendong anaknya lagi. Sebelum keluar rumah, dia sempat nengok ke aku. Mukanya masih sembab. "Maaf, Kak." Aku diam beberapa detik. Lalu cuma angguk kecil. Karena malam itu aku sadar, kami sama-sama dipakai. Pintu depan akhirnya nutup. Rumah mulai sepi lagi. Benar-benar sepi. Aku bangkit pelan lalu jalan ke meja makan. Map merah itu masih ada di sana. Sekarang gak ada lagi yang buru-buru nutupin. Gak ada lagi yang rebut dari tanganku. Aku buka pelan halaman depannya. Nama pemilik rumah masih tertulis jelas. Namaku. Tanganku sempat diam di atas kertas itu beberapa detik. Aneh. Setelah semua ribut tadi, justru baru sekarang rumah ini terasa benar-benar milikku. Di lantai atas masih terdengar suara lemari dibuka tutup. Rian lagi beresin barangnya. Mama mertuaku sempat lewat dekat ruang tamu sambil bawa tas besar. Beliau berhenti sebentar waktu lihat aku. Tatapan kami ketemu. Tapi kali ini, beliau yang lebih dulu buang muka. Aku tarik nafas pelan. Dari luar rumah masih ada suara tetangga ngobrol kecil. Pasti besok cerita ini nyebar kemana-mana. Tentang syukuran rumah yang berakhir berantakan. Tentang keluarga yang jatuh di depan tamu sendiri. Tentang suami yang ketahuan bohong. Dan entah kenapa, aku gak takut lagi. Karena dari awal sampai akhir malam ini, yang paling dipermalukan bukan aku. Rian akhirnya turun tangga bawa koper terakhir. Dia berhenti dekat pintu sambil lihat aku lama. "Alia." Suaranya kecil. Aku gak jawab. Dia berdiri beberapa detik lagi kayak nunggu aku berubah pikiran. Tapi tidak ada yang berubah malam itu. Sebelum keluar, dia sempat nengok ke ruang tamu kosong itu. Ke backdrop jatuh, ke tamu yang sudah gak ada. Ke rumah yang dari tadi dia sebut miliknya. Lalu dia keluar pelan sambil tarik koper melewati teras rumah yang dulu selalu dia banggakan di depan keluarganya sendiri. Pintu depan tertutup. Klik. Sunyi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Lalu pelan-pelan kumatikan lampu utama rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah ini dibangun, aku bisa bernafas lega di dalamnya.